Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sri Waruno. Dan hari ini Pak Sati, saya dalam ini selaku supervisor nanti akan memberi atau mengadakan percakapan pra-observasi kelas, Pak. Ini terkait dengan supervisi akademik yang nanti akan kita laksanakan. Dalam hal ini Pak Sati selaku guru apa Pak nih? Bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris untuk kelas 12. Kelas 12. Baik, nanti kita akan sedikit mengulik terkait dengan supervisi akademik, terutama nanti di maba panjenengan untuk bahasa Inggris. Yang nanti akan kita bahas dalam hal ini supervisi kita supervisi akademik, nanti untuk tujuan pembelajarannya apa Pak? Ya, baiklah Pak Om. Untuk tujuan pembelajaran bahasa Inggris kelas 12 untuk jurusan TPSN dan TKRO, satu, peserta didik dapat memahami bagian-bagian surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik dapat menulis surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan hasil surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Berarti terkait dengan membuat surat lamaran. Iya. Baik. Terima kasih Pak Sakti atas penyampaian tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangan yang kira-kira dicapai apa Pak? Area pengembangan yang ingin dicapai yang pertama adalah pengembangan yang dicapai yaitu siswa mampu mencari lowongan pekerjaan bahasa Inggris di internet. Yang kedua, untuk pengembangan selanjutnya adalah siswa mampu mengirim surat lamaran pekerjaan lewat email yang ditujukan di suatu perusahaan. Namun, sudah. Untuk area pengembangnya berarti nanti diharapkan siswa bisa membuat lamaran pekerjaan kemudian mengirimkan ke email. Iya. Lewat ke internet ya. Baik, terima kasih Pak Sati untuk area pengembangan yang akan panjenengan capai untuk tujuan pembelajaran maba bahasa Inggris dengan tujuan membuat surat lamaran tadi adalah siswa mampu untuk mempraktekkan membuat surat lamaran kemudian nanti mengirimkan lewat internet. Kemudian strategi apa saja Pak yang nanti akan panjenengan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, strategi yang dipersiapkan adalah pendekatan dengan menggunakan pendekatan secara visual, yaitu mengamati contoh-contoh lowongan pekerjaan yang ada di internet dengan mencari contoh-contoh iklan lowongan bahasa Inggris, iklan surat lamaran bahasa Inggris juga. Yang kedua adalah pendekatan dengan menggunakan latihan menulis, dan yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu untuk mempresentasikan di kelas hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Berarti untuk strategi yang ingin yang panjenengan akan lakukan dalam hal ini berarti siswa nanti mencari di internet terkait dengan contoh-contoh iklan lamaran pekerjaan. Yang kedua kemudian siswa diminta untuk latihan menulis surat lamaran. Kemudian nanti yang berikutnya adalah siswa mampu mempresentasikan. Presentasinya nanti berarti wujudnya
di depan kelas Iya, atau di depan seperti apa? kelas. Nanti secara bergiliran ada kelompok-kelompok ya, dari kelompok-kelompok siswa nanti disuruh membuat surat lamaran pekerjaan, nanti dibagikan iklan yang sudah dicari siswa, nanti suruh memilih, nanti siswa bebas memilih iklan yang telah ditentukan kesepakatan kelompok tersebut. Lalu siswa untuk berdiskusi, jadi iklan yang mau dibuat itu seperti apa dalam bentuk kelompok, itu disepakati oleh siswa. Nanti setelah itu nanti siswa bisa diskusikan, lalu bisa nanti mengamatinya, lalu bisa membuat hasil yang dicapai, yaitu menulis surat laporan dalam bahasa Inggris. Baik, terima kasih Pak Sardi untuk percakapan pra-observasi kelas. Saya kira cukup. Ini kami sudah mendapatkan data mengenai tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang Bapak akan capai, kemudian strategi yang panjenengan sudah persiapkan tadi, sudah ada beberapa strategi-strateginya. Nanti kita akan melihat di kelas pada saat Bapak nanti mengajar yang kita observasi. Betul ya Pak? Iya. Terima kasih sekali atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa mensupervisor Bapak di supervisi akademik, khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris. Iya, sama-sama Pak Sri Bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning, students. Morning. How are you today? Okay, I am fine. Are you happy today? Happy. Yes, good. Okay. In this good occasion, I would like to say happy nice day for you because today you are health. Are you healthy today? Yes, of course. Okay. In this good occasion, I would like to give the material for you about job application, how to write a job application letter. Okay. Now I want to explain about how to write job application letter. There are many purposes. Okay. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pada pembelajaran kali ini adalah we have purposes in this meeting ya. The first, okay. Untuk tujuan yang pertama adalah student can understand about part of job application letter. Jadi untuk pertama peserta didik dapat memahami bagian-bagian surat lamaran pekerjaan. Okay. And then the second, the student can write a job application letter well. Peserta didik dapat menulis surat lamaran pekerjaan secara baik dan benar. Okay. Next, students can present in the class. Jadi peserta didik dapat mempresentasikan hasil dari surat lamaran pekerjaan tersebut secara baik. Okay, you understand? Yes. And there are three purposes. Jadi ada 3 tujuan. Okay? Okay. Anything? Aduh. Okay, well student, we will discuss about how to write a job application letter. Okay, baiklah para siswa, kita akan mendiskusikan yaitu bagian-bagian daripada surat lamaran pekerjaan. Okay, there are many parts. First, what are they? Apa saja yang pertama untuk surat lamaran pekerjaan? Okay, kita lihat Pak. Good. Text of letter. Jadi pada bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang pertama adalah the first is head letter, yaitu adalah kepala surat. Okay, you can look for in internet ya. Kamu bisa mencari lewat internet ya. There are many kind of job application letter. Okay. And then the second is what is that?
Yes, oke. The salutation. Oke, yang kedua adalah tentang apa? Pembukaan. Opening letter. What is opening letter? Pembukaan. Oke. In the opening letter, you must describe about the position of the letter you want to apply ya. Apa posisi yang akan dilamar? Oke, good. And then okay, good. The qualification, there are many qualification ya. If you want to job application letter, you must understand about requirement. What is requirement? Apa itu requirement? Yes, persyaratan atau kualifikasinya apa? Oke, bla 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 bla. And then next, what it is? What? Closing. What is closing? Okay, good. Closing. There is statement. Yeah, closing. You can look for in the internet, and then I hope that you can observe what is the content of the closing job application letter. Okay. I think you understand about the part of the content of the letter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sri Warno. Ya, kemudian Pak Sakti ini melanjutkan dari hasil observasi saya di kelas yang kemarin. Ini ada beberapa hal yang nanti ingin kita diskusikan bersama. Itu terutama terkait dengan pembelajaran di kelas yang panjenengan lakukan. Dalam hal ini ketika kita sudah observasi, mungkin Pak Sakti dari pertemuan ini Pak Sakti menginginkan untuk mengulik di bagian pembelajaran itu tujuan yang akan kita percakapkan. Mungkin Pak Sakti punya masalah atau mungkin punya hal-hal yang ingin panjenengan sampaikan, kira-kira apa Pak terkait dengan pembelajaran di kelas itu? Ya, saya akan menceritakan yaitu mungkin masalah yang dihadapi pembelajaran di kelas, terutama untuk anak-anak ya, terutama dalam mencari surat lamaran pekerjaan. Anak-anak masih bingung, jadi anak-anak masih belum bisa memahami secara baik. Mungkin kendalanya adalah mereka belum mengerti yaitu isi surat tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi tujuannya Pak Sakti nanti bagaimana anak-anak tersebut bisa paham dalam memahami dan membuat surat lamaran itu. Tujuannya itu. Kira-kira untuk surat lamaran itu menurut Bapak untuk membuat itu seperti apa? Apakah sulit ataukah mudah atau seperti apa? Iya, untuk surat lamaran pekerjaan dari sini kan ada standar atau bagian-bagian yang harus diperhatikan supaya hasilnya baik dan memenuhi syarat-syarat yang ada. Pertama, anak-anak harus bisa mampu memahami bagian-bagian surat, terutama untuk bagian-bagian syarat yang harus ditulis seperti apa dan juga kaidah-kaidah dalam penulisannya. Terus juga anak-anak mampu nanti menulis secara baik dan benar dalam bentuk surat lamaran pekerjaan. Nanti bisa hasilnya bisa dikirimkan ke perusahaan mana yang mau dikirim. Nanti hasilnya supaya bagus dan maksimal. Kemudian Pak Sakti untuk memahamkan anak terkait dengan membuat surat lamaran yang seperti itu, kira-kira strateginya Pak Sakti seperti apa? Strategi yang saya gunakan adalah yaitu dengan anak-anak bisa mencari referensi sumber-sumber yang ada di internet, dan nanti anak-anak bisa menggunakan media yang ada di internet. Nanti bisa mungkin kalau belum paham, ini berarti bisa memahamkan, bisa lewat download internet ya,
lalu referensi yang ada di internet, misalnya siswa bisa memahami atau translate atau pakai Google Translate itu kan sudah bisa. Lalu nanti saya akan clearkan apa sudah betul atau belum. Nanti apa bisa mencari referensi yang sudah ada di internet. Lalu juga anak-anak bisa mengamati surat keterangan pekerjaan yang seperti apa yang mau dibuat itu seperti apa yang sesuai dengan standar yang ada. Anak-anak bisa mencari contoh. Nanti saya tinggal mengklarifikasi atau ini sudah betul. Saya hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian nanti kan tujuannya agar bagaimana Bapak kan mungkin masih mengalami kesulitan terkait dengan bagaimana anak-anak itu bisa membuat lamaran seperti itu. Kemudian strateginya tadi sudah panjenengan sampaikan untuk menuju ke strategi yang seperti itu, nanti rencana Bapak akan seperti apa untuk mencapai strategi tersebut? Ya, strategi yang saya gunakan adalah anak-anak sering mencari atau browsing di internet tempat-tempat surat lamaran pekerjaan yang ada. Nanti biar banyak bervariasi sehingga anak-anak mampu mengenali surat-surat jenis-jenis iklan yang terutama iklan-iklan yang ada di internet yang sudah ada. Lalu anak-anak sudah mencari ini loh tipe-tipe misalnya posisi yang mau dilakukan itu apa, anak-anak bisa mengenali lebih banyak lagi. Jadi strategi yang saya gunakan nanti adalah lewat pendekatan yang saya gunakan untuk pendekatan misalnya komunikatif. Anak sudah paham belum kayak gini, terus hasilnya seperti apa, itu nanti saya bisa memantau atau nanti bisa memberikan suatu diskusi pada siswa tersebut mengalami kendala apa, terus apa yang masalah apa yang dihadapi, lalu saya bisa memberikan suatu masukan-masukan, lalu bisa membantu ini loh ya itu seperti ini. Berarti masuk rencana panjenengan, aksi panjenengan nanti akan seperti itu. Mungkin ada rencana lain Pak, ada rencana lain agar nanti anak-anak bisa memahami terkait dengan membuat surat lamaran. Ya, anak bisa menulis secara elektronik email surat lamaran kerja dan bentuk elektronik ya email, atau nanti bisa membuat bentuk file, nanti anak bisa mempraktekkan dalam bentuk sebenarnya kalau itu diminta dalam bentuk email dan dilakukan suatu pengiriman lewat email. Jadi anggap berikut seperti ini. Untuk pelaksanaannya kira-kira kapan Pak? Rencana panjenengan yang panjenengan sampaikan tadi, rencana panjenengan akan lakukan kapan? Ya, mulai minggu depan. Jadi karena sudah saya memberikan pemberitahuan sebelumnya, saya sudah bernegosiasi dengan siswa materi yang sudah saya ajarkan seperti ini. Jadi sudah saya terangkan pada anak-anak. Jadi sudah saya buat semacam ini, nanti tinggal ketika schedule jadwalnya sudah fix, anak-anak sudah saya jelaskan konfirmasi pembelajaran tersebut. Baik, kemudian sebagai bentuk komitmen panjenengan untuk melakukan rencana aksi tersebut, kira-kira siapa saja Pak yang bisa mendukung untuk mewujudkan komitmen rencana panjenengan tadi untuk terlaksana itu? Kira-kira siapa saja yang bisa mendukung? Oh ya, yang bisa mendukung adalah terutama untuk siswa sendiri yang sebagai actionnya sebagai pelakunya, lalu saya akan mengcross-check hasil-hasil itu. Mungkin bisa meminta teman untuk minta bantuan, mungkin juga bisa hasil-hasil dari itu sudah bagus atau belum, sudah, jadi bisa display hasil anak seperti ini. Ternyata anak sudah bisa membuat surat lamaran pekerjaan secara baik dan bagus, supaya anak mengerti bisa bangga terhadap hasil yang sudah
dibuat. Baik, terima kasih Pak Sakti. Tadi sudah banyak sekali yang bisa kita lakukan pada kesempatan vaksin kali ini, kesempatan percakapan ini. Pak Sakti tadi mengungkapkan bahwa mengalami kesulitan pada anak untuk anak membuat surat lamaran. Kemudian Pak Sakti tadi sudah membuat mengidentifikasi, kemudian merencanakan akan melaksanakan membuat pelatihan membuat surat, kemudian anak-anak disuruh untuk mencari iklan surat lamaran di internet dan sebagainya. Kemudian bentuk komitmennya nanti akan bekerja sama dengan teman sejawat bisa menjamin bahwasanya rencana panjenengan nanti bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Sakti atas apa yang disampaikan. Jadi saya kira untuk pembelajaran terkait dengan membuat surat masal khususnya di mapel bahasa Inggris, saya kira sekarang sudah mulai tercerahkan ya Pak Sakti dengan adanya percakapan kita kali ini. Saya kira demikian Pak Sakti, terima kasih atas penyampaiannya, dan saya kira kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.